Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan video pembelajaran tentang bahasa Arab mulai dari dasar nol. Ini adalah video yang kedua. Kita masih melanjutkan pembahasan pada video pertama, yaitu masih berkaitan dengan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam yang pertama, yaitu isim. Saat ini kita akan membahas tentang jenis kata atau macam kata kedua dalam bahasa Arab, yaitu fi'il. Ya. Fi'il yaitu kullu kalimatin tadullu ala hudusi amalin di zamanin khas. Ya. Jadi fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan di waktu tertentu, di zaman tertentu, baik zaman yang lampau atau zaman takalum, yaitu sekarang, zaman ketika berbicara, atau mustakbal yang akan datang. Baik, secara sederhana kita katakan fi'il adalah kata kerja, ya, kata kerja. Lalu apa ciri-ciri fi'il? Bagaimana kita bisa menentukan kata dalam bahasa Arab ini termasuk fi'il? Maka bisa kita tentukan atau bisa kita ketahui dengan beberapa ciri. Ya, pertama yaitu didahului dengan kata sa, saufa, qad. Ya, jadi ketika kata dalam bahasa Arab didahului dengan ketiga kata ini, ya, sa, saufa, qad, maka dia adalah fi'il atau kata kerja. Ya. Baik. Contohnya di sini ada sayadhabu, ya, sayadhabu. Ini adalah sebenarnya huruf sa ini terpisah, ya, bukan bagian daripada kata yadhabu. Ya, ini hanya satu huruf yang mendahului atau imbuhan bagi kata ini. Ya, maka yadhabu, yadhabu ini merupakan fiil atau kata kerja. Ya, cirinya di sini adalah didahului dengan huruf sa di sini. Baik, kemudian contoh kedua ada saufa yarji'u. Saufa yarji'u. Yarji'u kita katakan di sini adalah sebagai fiil. Dia adalah fiil atau kata kerja. Baik, dari mana kita bisa mengetahuinya? Yaitu karena dia didahului dengan kata saufa, ya, saufa. Saufa yarji'u, ya. Yang saufa itu artinya akan, tapi waktunya adalah agak lama gitu ya. Kalau sa maknanya sama, akan, cuman tentang waktunya lebih singkat, ya. Tapi kemudian ketika ada qad kataba, qad kataba. Kataba kita katakan ini adalah fiil, kata kerja, ya. Dari mana kita mengetahuinya? Karena didahului dengan qad, ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ketika didahului dengan tiga kata ini, qad, saufa, sa, maka kita katakan kata-kata tersebut adalah fiil, kata kerja, ya. Adapun nanti pembagiannya ada fiil madhi, fiil mudhari, yaitu nanti pada kesempatan yang akan datang, ya. Kemudian ini cara pertama, ya. Tetapi perlu dipahami bahwa tidak setiap fiil kemudian diikuti dengan tiga kata ini, ya. Tidak setiap fiil, baik nanti kita dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab-kitab para ulama, tidak setiap fiil kemudian diikuti dengan tiga kata ini, ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada tiga kata ini kita bisa menentukan kata tersebut fiil atau bukan? Maka kemudian ada cara kedua. Bagaimana kita bisa mengenali fiil? Yaitu dengan cara kedua, dengan memahami pola atau wazan fiil tersebut. Jadi fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab memiliki pola atau wazan, ya, dan tidak keluar dari pola tersebut, ya. Maka di antara pola yang paling sederhana yaitu adalah, baik, pertama secara umum fiil, kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi fiil mujarrad dan fiil mazid, ya. Yaitu mujarrad itu yang murni, hurufnya asli semuanya, tidak ada tambahan. Kemudian nanti ada fiil mazid yang sudah mengalami penambahan huruf, ya. Jadi
nanti ada fi'il mujarad ini ketambahan beberapa huruf yang kemudian menjadi mazid. Taib, kalau fi'il mujarad maka dia terdiri dari 3 huruf ya, semuanya terdiri dari 3 huruf. Contohnya di sini polanya fa'ala ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il madi, ini fi'il madi bentuk lampau, suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau yang telah lalu. Fi'il madinya dalam fi'il mujaradnya memiliki 3 wazan ini, fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Jika kita sudah memahami pola ini, maka kemudian nanti setiap kata yang memiliki pola yang sama, sama dengan ketika pola ini, kita pastikan dia adalah fi'il atau kata kerja. Contohnya di sini, fa'ala, ini pola pertama, wazan pertama ya, fa'ala. Kita lihat contohnya, turunannya ada kataba, polanya sama, fa'ala, kataba ya. Kemudian contoh yang lain, darosa ya, darosa, ini polanya sama, fa'ala, darosa, kataba. Dan juga contoh-contoh yang lain nanti sama, ketika memiliki pola yang sama maka dia adalah fi'il. Contoh pola kedua, fa'ila ya, fa'ila. Contohnya hasiba ya, hasiba, polanya sama, fa'ila, hasiba. Kemudian syariba, syariba, sama ya. Kemudian contoh pola ketiga, fa'ula, di sini turunannya katsura. Taib, azuma, polanya sama ya. Jadi ini diantara cara mengenali fi'il ya, apakah kata dalam bahasa Arab ini termasuk fi'il atau isim ya. Maka di sini kalau polanya sama seperti ini, meskipun nanti tidak didahului dengan ketiga kata ini, sa, saufa, qad, kalau kita sudah memahami ketiga atau pola-pola fi'il baik dengan ketiga pola ini atau dengan pola yang lainnya nanti, maka kita sudah bisa menentukan itu adalah fi'il ya. Meskipun nanti di sini ada pola bentuk fi'il mudhari ya, dan nanti ada beberapa perubahan juga, itu juga bisa kita pahami dengan pola-pola yang ada ya. Ini diantara contoh pola. Adapun pola sisanya seolah kita akan jelaskan pada pertemuan yang lainnya nanti insyaallah. Tapi ini adalah pola fi'il mujarad. Kemudian nanti ada fi'il mazid, insyaallah ini juga pada kesempatan yang lain. Baik, sekarang kita mencoba untuk mencari contoh pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Ya, kita di sini fokus kepada kata yang ada ciri fiilnya ya. Pada ayat pertama Allah berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Kita mendapati kata saufa di sini ya, yang menjadi salah satu ciri fiil ya. Kita lihat kata setelahnya yaitu ta'lamuna, saufa ta'lamuna, berarti ta'lamuna merupakan fiil ya. Ini fiil mudhari yang tadi wazannya belum dijelaskan ya, belum disebutkan. Insyaallah pada kesempatan yang lain ya. Kalla saufa ta'lamun, intinya di sini kata ta'lamuna merupakan fiil, kata kerja. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kata sebelumnya yaitu saufa ya, diikuti atau diawali dengan kata saufa, saufa ta'lamun ya. Ini merupakan fiil untuk sekarang ya, atau yang akan datang, untuk mudhari. Baik, kemudian ayat kedua dalam surat Al-Masad, Allah Ta'ala firman, sayasla naran dzata lahab. Baik, kita lihat di sini ada kata sayasla, sayasla diawali dengan harf sin ya, sa ya. Kita dapat tadi adalah salah satu cirinya diawali dengan sa ya. Yasla, berarti kata yasla ini adalah fiil ya, kata kerja ya, bentuk mudhari sama seperti ini ya. Salah nanti akan kita jelaskan. Sayasla ya, naro, naron. Nah, di sini ya, pada pelajaran lalu sudah kita sebutkan ini merupakan isim ya. Isim cirinya adalah tanwin ya. Ini sekalian kita sebutkan ya.
Dzata lahab ya. Kemudian lahabnya kita perhatikan di lahab juga menggunakan tanwin ya, maka di sini termasuk isim sama. Tapi kita fokus kepada fiil tadi ya, saya selah, maka ini adalah fiil karena didahului dengan sin. Tapi kemudian ayat ketiga dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Ta'ala firman qad alima kullu unasim mashrabahum ya. Baik, qad alima. Kita lihat di sini ada kata qad ya, qad. Berarti kata setelahnya adalah fiil alima ya, alima. Ini juga sesuai dengan pola tadi ya, wazan fa'ila alima. Baik, ini berarti fiil ya. Kullu unasim mashrabahum. Kita lihat tanwin sebagai ciri daripada isim ya. Baik, kemudian ayat keempat yaitu dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran Allah Ta'ala firman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Baik, wa man kafara. Nah, ini tanpa ada ciri-ciri yang menyertainya ya, yaitu qad, sa, saufa tidak ada. Wa man kafara. Tapi kita lihat di sini ada kata kafara. Kata kafara ini memiliki pola yang sama dengan pola fiil tadi, yaitu fa'ala ya, fa'ala. Fa'ala. Polanya sama, kafara ya. Dan fiil itu tidak mungkin menerima tanwin ya, dia nggak mungkin tanwin. Kafara sama polanya fa'ala, berarti ini adalah fiil ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Hanya satu aja ya, yaitu kafara. Baik, kemudian kata ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah Allah firman, faman syariba ya, faman syariba minhu falaysa minni. Syariba ya, kita perhatikan di sini polanya sama dengan pola fa'ila tadi ya, fa'ila, sehingga ini adalah fiil ya, fa'ila. Baik ya, inilah beberapa contoh fiil atau kata kerja di dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran pada kita semuanya tentang fiil ya, beberapa ciri dan pola. Tentu polanya belum semua kita sampaikan ya, jadi hanya beberapa pola saja. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bahas pola-pola fiil yang lainnya sehingga kita bisa memahami ini adalah fiil atau isim. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan membantu kita semuanya untuk memahami bahasa Arab dan kemudian nanti bisa memudahkan kita semuanya untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.